Hai, selamat datang di Devilcast Specials. Ini adalah episode spesial yang akan eksklusif berisi tamu kita yang mau sharing-sharing tentang ilmu-ilmunya dan pengetahuan-pengetahuannya. Sama saya sekarang sudah ada Mas Didit dari Mas. IT Indo. Dit, thank you udah datang lagi. Yes. Waktu itu lu sudah ngisi, udah sharing-sharing juga gimana isinya dalamnya di dunia digital creative technology company. Betul. Benar kali ini. Atau Betul. digital agency. Digital agency. Nah sekarang ini kan udah tahun baru di 2020. Yep. Dan kebetulan lu juga baru abis mengadakan talk sharing session. Ya. Yang mungkin sebenarnya Jangan dibocorin dong. agak confidential. Dan gue memaksa lu untuk tolong dong sharing-sharing dong. Kita mau tahu nih trennya seperti apa. Ya. Terus ada info-info menarik apa gitu ya. Jadi sekarang kita ngundang lu lagi. Thank you banget udah dipaksa mau datang ke studio Devilcast ini. Yep. Untuk sharing-sharing session ini. Nah Dit, kita memasuki tahun 2020 tahun baru ini ya. Memang kita mulai kemarin kan agak banyak berita-berita yang kurang enak. Kita awali 2020 ini dengan ya antaranya banjir, terus sekarang virus corona. Cuman kita pengen mendengar sesuatu yang uplifting nih. Yang positif ya. Yang positif Biar dan semangat. exciting, biar semangat, biar ngasih target ke orang gitu ya. Harus kayak gini. Nah di dunia digital kreatif ini, seperti apa trennya sekarang menurut lo? Mungkin cerita dari besaran dulu kali ya, karena banyak dari kita ngobrol sama ya orang-orang yang doing marketing lah digital. Menjanjikan nggak sih digital tahun ini, gimana menariknya dan segala macam. Kalau pertanyaan basisnya pasti selalu menarik karena grow-nya juga selalu menarik. Kalau kita lihat kan digital di Indonesia, di mana pemerintah support internet itu lebih bagus dan segala macam, digital grow itu memang sangat baik. Kalau kita lihat pengguna aktif social media usernya naik 15%-an, aktif di mobile juga lebih naik. Tapi memang kita tahu ya digital is all about mobile first kali ya di Indonesia terutama. Dan kalau kita lihat dari gimana sih grow-nya website yang orang visit gitu ya, memang sih masih selalu dikuasai oleh Google. Kecuali ada yang masih mau search buka Yahoo ya kayaknya. Masih ada ya? Kalau ada pun di sini sih sebenarnya masih ada. Urutan masih banyak ya. Masih banyak orang buka buat belanja tuh Tokped daripada nyari sesuatu di Yahoo. Tapi memang kalau kayak Tribun itu menarik karena mereka banyak News. bikin news dengan judul-judul yang cukup friendly untuk SEO, orang banyak yang dapat clickbait-nya dan segala macam. Jadi traffic dia emang cukup bagus sih sekarang. Kemudian active social media platform, pastinya ya YouTube sama Google itu tetap menguasai. YouTube memang selalu nomor 1 masih sejauh ini. Tapi Facebook Friends, Facebook Family Application sih masih 2, monopoli. 3, 4 sih memonopoli sebenarnya. Masih mendominasi. TikTok belum masuk nih. TikTok sebenarnya data update kali udah sebenarnya, tapi lebih kepada application, bukan active social media user sebenarnya. Dan kalau kita lihat grow quarterly yang paling menarik sebenarnya di awal quarter mulai tahun akhir penutup tahun 2019 lah, ini Januarian kurang lebih, LinkedIn itu grow-nya sangat menarik terutama untuk B2B ataupun yang spesifik kita ngomonginnya karir lah ya sebutannya, bisnis lah, lebih serius. Ini menarik sih buat gue, LinkedIn ya. Gue udah lama nggak banyak berinteraksi dengan LinkedIn gitu. Sejak terakhir gue isinya banyak yang message nawar-nawarin posisi gitu ya. Yang memang mungkin orang awam kayak gue kan banyaknya lebih ke social media, Instagram gitu ya, mungkin Twitter juga, Facebook. Tapi LinkedIn ini juga justru growth-nya gue lihat nih paling tinggi ya menurut data lo ini ya. Tapi itu memang lebih banyak masih pemakainya B2B kah? Atau sekarang dipakai buat apa sih LinkedIn? Emang lebih banyak akhirnya dipakai untuk yang berhubungan sama credibility dan profesionalisme kali ya. Karena nggak ada tuh yang isi konten menyampah di situ kayak social media, nggak ada. Jatuhnya everyone's benar-benar professional isinya di iya, situ ya. Itu adalah positioning menariknya LinkedIn sebenarnya, dan how people use it tidak di-abuse untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan itu. Jadi nggak ada tuh fotonya di filter-filter atau isinya dogi-dogi atau apa sih? Isinya achievement, story dari company-nya apa yang menarik, and so on. Sama ya talent hunter ya sebenarnya, scout hunter untuk kalau berikutnya. Freelancer make nggak? Sebenarnya freelancer juga make, karena kan mereka untuk nunjukin portfolio mereka bagus ada di situ. Tapi memang kalau freelancer yang sebutannya desain ada banyak lagi di luar ini ya, yang untuk portfolio base gitu. Cuman kalau untuk keseluruhan profesional, LinkedIn ini salah satu tempatnya gitu. Nah, masuk ke TikTok nih. Nah, ini dia nih. TikTok ini ya menarik sih karena memang sekarang di Google Store juga, di Play Store itu nomor 1 aplikasi yang paling banyak di-download. Wait, aplikasi paling banyak di-download di Google Store adalah TikTok. Yes. Wow.
Oke. Gitu. Makanya menarik sebenarnya grow-nya. Bukan PUBG lagi atau bukan, PUBG gaming di bawahnya. di bawahnya ya. Yap. Walaupun yang bikin deg-degan in a way adalah secara security atau privacy-nya yang since ini China-based company belum proven sebenarnya. Nah itu dari sisi apa nih kalau buat orang awam kayak gue? Ini copyrights terhadap semua konten yang kita upload. Karena tidak ada jaminan atau hambatan untuk mendownload semua yang kita post. Jadi everything is public sebenarnya. Jadi lu bisa ngambil, gue kalau mau gue bisa ngambil nih TikTok lo misalnya bisa. nih. Video terus gue taruh buat gitu. di mana segala macam. Bisa. Oh gitu. Segampang itu. Segampang ngambil itu. Yes. Gambarnya, fotonya apa? Betul. Kebanyakan video ya. Videonya ketahuan banget nggak pernah main TikToknya. Tapi memang gimana orang interact dengan TikTok itu menarik gara-gara satu video base cocok dengan generasi yang sekarang. Plus it's all about talent karena orang betul-betul effort untuk bikin koreografinya itu maksud lu, talent gerakannya, lagunya and so on. Karena waktu awal TikTok ada tuh memang cuma 2 base audience. Kalau nggak yang international school gara-gara orang-orang blasteran ini ke US kiblatnya, US udah duluan masuk TikTok, sama yang C banget. Cuma dangdut di TikTok itu sangat menarik sih sebenarnya. Ternyata entertaining. Yes, ternyata semua orang ngerti gitu, semua joget joget beginilah, joget gini-gini tuh berhasil tuh. TikTok itu maksnya berapa detik sih ini? Ketahuan banget. Ada 30 sama 60 sebenarnya. 60, 1 menit detik bisa. sama 60 detik. Okay. Ada 2 itu. Dan kalau dibilang laki-laki perempuan, mostly ya 16-24 tahun umurnya. Dan juga banyakan laki-laki. Cuma memang kebanyakan kebanyakan pemakai TikTok adalah laki-laki. Yes, that's surprising buat. Tapi lucunya yang banyak mengupload konten cewek. Jadi cowoknya menyaksikan nih. Kita udah ketahuan nih arahnya kemana gitu ya, market kita at least ya TikTok. Makanya menarik. Satu hal lagi yang menarik, sekarang cuma dalam waktu 3 tahun kurang lebih yang user untuk TikTok itu udah setengah dari Instagram. Jadi catching up sebenarnya. So ini growth rate-nya bahkan lebih cepat dari Instagram kan? Bisa dulu? dibilang begitu. Bisa dibilang begitu lah. Saking pesatnya, cepatnya. Udah tapi kita lihat gimana nanti monetize-nya bisa berjalan sebenarnya. Monetize dari TikTok sekarang seperti apa sih? Udah ada kah? Udah kebaca kah? Udah, jadi ada beberapa jenis iklan yang bisa dipasang sebenarnya ads-nya. Ada ads yang kita perorangan bisa pasang langsung tuh. Itu yang nanti kalau kita scroll dia muncul. Ada yang munculnya kolaborasi kah? Ada yang mirip kayak masthead di YouTube tuh satu banner gede dan lain sebagainya. Ada yang direct message. Biasanya TikTok tuh punya message yang ada hal menarik. Hashtag ini gitu. Mereka biasanya broadcast ke semua orang. Jadi itu placementnya sebenarnya. Placementnya lebih secara indirect lah ya kayaknya. Sebenarnya direct malahan. Sebenarnya direct. Dan bedanya cuman kalau yang bisa dikelola kita langsung tuh cuman satu ads, sisanya kita harus kontak mereka. Mereka yang bantu. Gitu. Cuma memang ya belum terlalu common lah. Dan growth-nya Instagram juga akan sangat bagus since kita lihat interaction di Instagram tuh sebenarnya lebih strong sekarang. Kalau kita ngomongin interaction by kategori industri, memang kalau di Facebook itu e-commerce dan sharing soal retail atau promo tuh banyak. Tapi kalau udah ngomongin fashion, commerce, beauty, Instagram itu raja interactionnya sebenarnya. Ya, gue rasa kita semua tidak heran melihat Instagram urutannya tuh fashion, e-commerce, beauty. Oke. Karena memang photo base kan. Memang kayaknya kalau kita scroll isinya kayak gitu semua mostly ya. Nah, kalau kita lihat lagi Instagram itu sekarang kalau kita lihat trennya atau memang kenyataan fact-nya adalah memang under 35 years old sebenarnya. Di bawah umur 35 tahun 70% rata-rata penggunanya. Dan menariknya impact-nya Instagram buat brands itu memang sangat bagus. Jadi research-nya dilakukan tiap tahun. Tapi makin tahun itu even better sebenarnya. Dimana kontributor Instagram Stories nomor 1 di dunia adalah Indonesia. Instagram Stories nomor 1. Makanya kalau lihat Dian Sastro lagi liburan tuh sampai titik-titik tuh storiesnya kan. Udah banyak banget tuh. Udah bentuknya udah titik lagi ya, bukan garis lagi. Itu orang Indonesia tuh stories nomor 1 di dunia masih. Tapi berarti mereka nonton ya stories itu satu-satu tuh. Kan gue pernah lihat tuh titiknya tuh ada 50. Ini apa ada orang nontonin semua gitu. Nonton. Cuma rata-rata bisa 2. Kalau misalnya kita dari brand makin banyak titiknya, biasanya orang yang nonton turun gitu grafiknya. Cuman kalau memang yang bikin kontennya menarik, contohnya Dian Sastro gitu. Orang pengen tahu ada apa sampai ujung kan. Ini ada apa lagi sih gitu. Jadi tergantung konten creator. Ujungnya apa nih? Iya. Kalau ujung-ujungnya ternyata bukan Dian Sastro. Ya enggak juga. Gitu. Itu dia account dia ya. Nah, kalau kita lihat dari YouTube misalnya, 2 hal yang menarik adalah both rural population ataupun urban population, dimana kalau urban kan aksesnya via wifi lebih kenceng gitu lah ya. Kalau di rural via 3G, 4G terbatas. Tapi 2 kategori yang disenangi orang Indonesia
adalah komedi dan musik. Menurut lu kenapa? Gue ada take sendiri kenapa menurut gue. Kalau komedi memang kita doyan hal-hal yang nyampah dan lucu kali ya, makanya TikTok rising karena isinya nyampah dan lucu. Mungkin karena udah saking stressfulnya orang-orang tinggal ya terutama di area urban gitu segala macam, we need entertainment kali. Betul. Gitu. Tapi ini kan juga dulu kalau nggak salah dari zaman TV, temen gue juga ada yang pernah dulu di salah satu TV gitu. Memang dari dulu kan yang rame itu ya komedi. Betul. Dan ya dulu macam ketoprak humor atau segala macam gitu kan masih dicari ya. Makanya dahsyat tetap ditonton kan. Itu musik plus lucu kan. Plus lucu-lucunya nih karena orang mau santai, mau melepas penat kayak gitu. Dan ternyata trennya di Facebook juga seperti itu. Di YouTube juga seperti itu. Dan ya memang itu genre yang orang seneng. Makanya stand up hidup di kita, band-band lokal dan konser dan indie itu tetap hidup terus kan. Ya dua itu ternyata salah satu basic kategori yang orang suka, yang orang memang YouTube. Maunya itu terus. Okay. Dan mungkin kalau kita ngomongin trennya, sebenarnya funneling marketing lama ini butuh di evolve lebih serius sih, karena memang kalau marketing funnel dari zaman dulu kan awareness, interest, desire sampai ke action, conversion. Padahal digital itu kan tidak begitu journey-nya. Mulai dari orang aware, mungkin kita lihat di sini consideration itu pun ada loopingnya sebenarnya, research, discovery, baca. So udah bukan funnel lagi, one way funnel bentuknya. Bukan. Gitu. Memang jadi, udah looping ketergantungan semua dan muter-muter aja the whole experience sebenarnya. Ya, gitu. Mungkin kalau bahasa Google Zimote itu kan sebelum orang beli barang baca dulu lah, lihat spek, lihat ada unboxing and so on. Baru mereka purchase. Nah yang nggak kalah penting setelah purchase ternyata ada post purchase experience, which is testimoni baik, testimoni jelek, orang review lagi, pengalaman buruknya dari customer service kalau ada apa-apa, itu penting semuanya. Ini makanya, kalau istilah zaman dulunya kan semacam after sale service ya. Betul. Tapi ini kalau zaman sekarang nih lebih ke post purchase experience. Experience-nya nih kan yang membedakan generasi sekarang sama generasi sebelumnya. Oke, Dit, tadi kan sudah lo udah ngasih tahu briefly tentang update dunia digital trend, posisi kita di mana dari segi social media segala macam. Nah, tren-trennya sekarang kayak apa sih? Nah, sebenarnya ya kalau trend itu kadang ada yang 5 tahun tren terbawa sampai sekarang and so on. Karena memang Indonesia ini selalu ketinggalan 5 tahun lah dari luar terutama. Selalu nge-lag 5 tahun? Yes. Kurang lebih kayak gitu. Contoh kecil lah, VR, virtual chatbots, reality, robotik, kita udah ketinggalan. 5 tahun yang lalu robotik udah ada di Eropa. AI? Di sini belum. AI juga sama. Di sini aja masih sangat minim yang mau invest untuk AI. Padahal AI itu sangat bagus buat CS terutama misalnya ya. Kan itu reduce cost-nya bagus. Cuman ya masih belum di Indonesia. Sedang di Amerika sekarang kita lihat ya berhubungan sama public election, mereka udah memikirkan gimana cara mengakomodir AI yang kemungkinan ngambil kerjaan orang-orang gitu. Betul. Udah sampai sejauh itu ya. Yes, makanya kalau kita ngomongin tren ada banyak sebenarnya, tapi mungkin kita bahas beberapa deh yang paling relevan lah buat Indonesia terutama. Kalau kita bilang trennya apa, bisa sampai 50 kali ya kalau di outline. Tapi memang tiap negara punya beda appetite sebenarnya. Gitu. Contoh lah yang kecil yang paling sekarang common banget di Indonesia adalah personalization. Karena memang kalau kita pengen stand out, orang repeat buying, orang loyal sama kita, personalization itu merupakan cara untuk bikin mereka merasa dihargai, diperhatikan, dan akhirnya stick with us, any brand lah kita sebut. Dan ini berarti personalized content, produk, email, atau lainnya. Mungkin salah satu yang paling terkenal, personalize-nya Coca-Cola dulu share a Coke dengan nama-nama itu. Oh iya, waktu itu sempat heboh ya. Iya, kan gue sempat bikin juga. Ngerasa gua banget gitu kan. Itu yang mereka dapat. Cuman memang ada 3 statistik sebenarnya dilihatkan. Karena memang kalau statistik secara umum 63% orang bilang annoy kalau dapat generic advertising blast. Generation advertising blast ini masih yang kayak di SMS gitu yang kita terima ya. Kalau lewat restoran ini dapatkan buy one get one atau diskon. Mungkin bukan informasi yang sangat general, tapi tidak ada hubungan sama gua secara pribadi yang menerima. Contoh, ayo semua dapat soalnya diskon 10% hari ini terbatas. Itu kan dia bisa ngomong sama orang lain, bisa ngomong sama kita yang baca gitu. Jadi terlalu ya orang annoyed aja. Apalagi kalau frekuensinya banyak. Iya, misalnya kayak boba-boba nih, gua nerima tapi ternyata nyokap gue juga terima gitu. Padahal dia kayak ini apa. Padahal gitu. Hal kecilnya, Bowo ada diskon buat kamu, itu pasti lebih menarik rasanya kan. Padahal dia cuma nyebut nama gitu. Hal kayak gitu contoh. Lebih intim juga rasanya gitu. Betul. Kemudian juga dibilang biasanya user lebih attach atau lebih relevan atau lebih mau beli barang itu lebih kalau ngerasa relevan bisnis itu dengan
experience-nya dia secara pribadi. Gitu. Iya. Yang terakhir ya sangat appealing gitu, personalization. Mungkin contoh yang paling mungkin kita secara segmen B di Jakarta lebih berasa deh ini Starbucks. Starbucks nih buat yang suka aplikasinya Starbucks. tuh gitu kan. Akhirnya banyak orang download aplikasinya, login, bisa lihat dapat bintang-bintangnya. Intinya Starbucks bikin gamification sebenarnya. Gimana orang bisa dapatin benefit by using the apps, bayar lewat situ. Tiap kita isi ulang dapat gratis 1 minuman kan, kita kumpulin bintang-bintang yang bisa dapat apa, kita bisa lihat pas purchase kita, kadang direkomend karena kita suka minum ini ditawarin minuman yang apa gitu. Itu bikin kita ngerasa Starbucks perhatiin kita in a way, karena memang kalau datanya Starbucks akhirnya sales mereka itu even skyrocket kalau mereka nyebutnya. So ini udah terbukti bahkan ya. Betul. Revenue mereka itu sampai meningkat menjadi 2.5 billion US dollars. Yang mereka paling dapat adalah loyal consumer, repeat purchase, brandingnya mereka, sama insight for personalization. Itu semua didapat berdasarkan dari launching aplikasi ini yang sangat personalized ini. Intinya mereka tracking kan jadi behaviornya. Akhirnya marketing bisa gampang mikir, kita bikin apa buat mereka ya, karena dia suka A, B, C, D kelihatan. So ini peran big data ini sangat kental banget berarti ya. Betul. Kan memilah-milah konsumen lo. Betul. Melihat mereka seperti apa. Sebenarnya bukan big datanya. Big data itu selalu kita terima, terutama untuk company biasanya yang nge-save atau nge-track, nge-store semua data. Tapi yang penting itu adalah tim marketing research yang menganalisa hasil datanya itu. Big data is nothing if it's just a data gitu kan. Harus ada yang bisa interpret dan bisa dijadiin apa. Itu yang menarik. Itu satu sebenarnya. Kita cuma bakal bahas beberapa. Kedua, secara digital sebenarnya ini tahun ini makin crucial sebenarnya adalah micro moments. Karena misalnya pertanyaan, kita harus punya Instagram kah, Facebook kah, atau kita main SEO kah, atau main aplikasi kah? Semua pertanyaannya adalah berhubungan sama omnichannel secara keseluruhan marketingnya. Intinya ada 4 momen yang bisa ngedefine really matter buat pembeli atau orang yang suka jasa atau produk. Pertama, I want to know moments. Pada saat mereka research atau apapun, kita butuh ada di situ untuk bantu journey pada saat mereka mencari tahu. Kayak gadget deh paling gampang kan, ada reviewnya, unboxing and so on. I want to go moment ini butuh banget next momennya momen setelah kedua I want gitu. to know moment. Sebenarnya bukan berurutan, tapi ada 4 momen yang biasanya kita lakukan sebagai yang consumer. Harus ada. Kedua adalah I want to go moments. Jadi pada saat mereka considering to buy a product, penting banget kita ada di situ. Contoh ya, pengen beli cemilan. Kalau Alfamart ada di sebelah terus ada produknya kita, karena kita tahu kita dekat sama perkantoran, kita siapin makanan yang orang gampang beli kan. Itu kan namanya I want to go moments. Jadi kita ada di saat mereka pengen gitu ya. Ketiga, I want to do moments. Sebenarnya benar-benar ini sebutannya completing task atau something new. Jadi sebenarnya benar-benar pada saat orang benar-benar mau do something, kita ada di sana, reviewnya kah, produknya, presence kah, atau apapun. Baru yang terakhir, I want to buy moments. Mungkin ini berhubungan sama Alfamart yang ada tiap berapa kilometer. Itu kalau store-nya secara fisik. Tapi kalau secara online, ada dimanapun pada saat mau beli. Di research ke Instagramnya, URL website-nya. Easily accessible maksudnya, easily reachable gitu ya untuk gue. Final stepnya untuk gue mau beli nih gitu. By jempol add to cart deh jadinya. Segampang mungkin ya. Kalau bisa nggak pakai jempol ngedip betul. Ya. Pakai mungkin pengen doang di hati gitu, bisa tiba-tiba udah muncul gitu kan. Nah ini baru itu nih. baru bahaya ya. Bahaya nih. Bahaya itu. Kalau nyesel nggak bisa dibalikin soalnya. Nah, apa yang kita gain dari micro moment sebenarnya? Pertama kita bisa identify kapan sih sebenarnya I want to buy moments-nya. Yang kedua kita be there pada saat mereka need. Itu kan yang penting juga. Kemudian kita deliver relevant content. Jadi dapatin top of mind, relevan dengan mereka. Jadi kita selalu diingat pada saat mereka pengen purchase kategori produk kita. Kemudian make it easy tadi. Kalau bisa by feeling aja udah langsung kebeli gitu. Ya. Terakhir baru ya big data tadi, measure every moment that matters. Supaya next step kita sebagai marketersnya tahu ini kan. semacam feedbacknya gitu ya. Oh enggak, kita bisa track behavior dia. Jadi kita tahu pada saat be there atau give personalization kurangnya apa atau personalization berikutnya apa gitu next step. Gitu. Itu sih mungkin terakhir yang kita bahas yang cukup udah launching sejak tahun lalu sebenarnya shoppable post atau social commerce. Jadi menarik kita sambil lihat kali ya. Instagram unveil ini Maret tahun lalu sebenarnya dan yang menarik trackable.
bisa collaborate sama influencer sama di measure dengan gampang. Ini berarti yang ada bisa naruh harga-harga muncul-muncul. Betul. Cloud-cloudnya gitu di tiap barangnya. Di Instagram berarti orang bisa langsung beli. Bisa langsung beli. Bisa. Ini di Indonesia juga udah. Di Indonesia kecuali bagian belinya. Bagian belinya doang. Iya. Okay. Jadi contoh misalnya kalau kita lihat ini di Colourpop kosmetik nih. Jadi yang bagian ini nih, ini belum ada yang paling kanan ini yang check out ini. Karena kan mereka baru stop di sini doang, info harga segala macam, warna, size gitu ya. Kalau di kita itu jadinya link. Kalau kita klik bisa langsung dilempar ke Tokopedia-nya, website-nya untuk melanjutkan purchase step-nya di situ. Tapi ini ada rencana nggak sih bakalan ada nih yang si check out-nya ini? Pasti secara template iya, cuman yang kita nggak tahu government rules kali ya. Karena ini kan lebih payment gateway kan soalnya. Gitu. Ini lebih terhambat dari sisi payment gateway ya. Dan cuman, itu di-allow atau enggak sama pemerintah? Iya, mungkin mereka partneran sama Dana katanya atau siapa, mungkin itu baru bakal terjadi. Masih proses ya gitu. Itu contohnya. Cuman yang paling umum seperti ini. Jadi bagusnya adalah kita bisa bikin konten yang nggak hard selling. Fotonya, image-nya bisa as natural as it is, as engaging as it is, as soft selling lebih as menarik it is. Ya. Beda ya sama kalau di online shopping ya. Beda gitu. Jadi tapi orang klik bisa langsung beli. Jadi conversion kita juga lebih bagus sebenarnya. Gitu. Ini lebih artistik gitu ya. Memang. Ya. Dan ini kan kalau di tap doang keluar harganya. Kalau enggak kan kalau enggak di tap enggak ada. Keluar dari visual awal. aja. Jadi dari awal clean gitu ya. Gitu. Nah itu yang kita lakukan di beberapa klien kita juga, contohnya ini gitu. Jadi mau beli ini gampang. Klien lo udah banyak yang pakai kayak gini even ya. Udah banyak produk ternama ini seperti Natur E gitu ya. Betul. Yes gitu. Jadi seberapa sering mereka ngeluarin? Mereka biasanya ngeluarin langsung banyak nih koleksi produknya gitu kan? Jadi ada macam kan, ada per SKU, ada yang per line up treatment, macam-macam. Jadi kita bikin SKU itu kalau kita taruh di e-commerce, jadi kayak hitungan satu product code gitu loh. Product code kan ada yang satuan, ada yang bundling, ada yang macam-macam gitu. SKU sebutannya kalau di e-commerce gitu. Itu sih basically ya kalau dibilang 3 hal itu yang paling paling top 3-nya kita lah. Yang paling dekat kelihatan ya. Kayaknya nggak lama lagi, bentar lagi ya. Betul. And if we do this right, secara kita do marketing digital bisa sangat kontribusinya bagus sekali digitalnya. Gitu. Nah, menarik banget sih memang yang di Instagram ini. Maksud gue ini sebagaimana menurut lo bakal beririsan sama online shopping? Karena gue ngeliat sekilasnya aja, walaupun gue bukan orang yang avid user Instagram dari sisi e-commerce ya, ini ngeliat dari secara penampilannya, dia naruh harga apa segala macam gitu. Ini memang berasa lebih personalized, lebih keren lah, lebih artistik. Apakah menurut lo ini mereka akan nanti kasarnya disruptif terhadap online shopping sekarang gitu kan, yang biasa aja gambarnya lu search satu-satu? Atau menurut lu ke depannya gimana? Apakah malah kolaborasi atau gimana? Sebenarnya ini malah akan membantu ya. Karena kan sebenarnya yang features mereka angkat ini membantu orang untuk gampang jualan direct dari Instagramnya. Karena kalau zaman sebelumnya kan, tahun-tahun sebelumnya dulu, kita bikin post di Instagram, nanti di bawahnya dikasih link. Which is Instagram kan tidak allow orang bisa ngeklik dari status komen. Bisanya ke profile page gitu. Jadi conversionnya jelek lah. Kalau misalnya orang mau direct jualan. Karena nggak langsung kan? Iya, direct jualan kan di Instagram jadi nggak bagus. Dengan adanya ini, journey-nya langsung pendek. Orang lihat terinspirasi, klik lihat harga, buy. Buy langsung. Cuma gitu. Jadi mereka nanti nggak buy lagi dong di online shopping. Sebenarnya online shopping jadi menggunakan features ini malahan. Ini justru lo ngeliatnya ini malah event terbuka untuk online shopping ya. Betul. Mereka jualannya di Tokopedia misalnya. Berarti dari kita bikin foto bagus promoin, orang ngeklik beli di Tokopedia-nya dia kan, misal. Atau di website-nya dia. Kalau belum ada yang check out-nya. Kalau ada check out-nya. Kalau ada check out berarti langsung di Instagram. Langsung di Instagram. Gitu. Pilihan, itu pilihan. Pilihan. The more the merrier lah. Cuma feeling gue yang kayak gini pasti somehow bakal ada kolaborasinya ya dengan pemain-pemain besar online shopping di Indonesia kita nih, apalagi yang udah pada unicorn semua kan. Kayak gitu. Ya, everybody want to get their own chunk of pie lah intinya. Piece of pie gitu. So basically this is apa yang kita lihat guys, dilihat dari iTindo Digital Creative Technology Company, digital agency, apa yang update ya. Cuman take-nya buat gue sih yang salah satu yang menarik banget buat gue tadi yang micro moments itu ya. Kayaknya ini yang beda banget dengan teori gue zaman dulu. Secara dulu kan gue belum bisnis dan segala macam gitu ya. These micro moments penting. Cuman gue jadi inget sebuah yang gue pernah dengar gitu ya, hasil research atau someone pernah bilang. Ini analoginya mungkin agak cheesy atau agak aneh ya. Tapi sama tadi gue langsung ngelingnya ke situ gitu loh. Karena gue pernah baca semacam kayak gini.
sebuah relationship gitu ya. Untuk menjaga relationship yang bagus gitu, suami istri gitu, sebuah cinta. Itu ternyata bukan the big moments. Jadi bukan karena tiba-tiba gue bisa ngajak lu ke Greece gitu ya. Atau gue beliin diamond mahal. Ternyata yang bikin long lasting, sustainable itu bukan itu katanya. Tapi justru the small moments tapi lu konsisten. Kasarnya persis apa yang lu bilang tadi, you be there in every moment. Dan ternyata adalah misalnya ada orang yang tiap bangun pagi mau lu udah nikah lama atau gimana lu masih selamat pagi gitu, atau sesimpel nanyain udah makan belum, nelpon gitu kan, lagi di mana kena macet ya gitu. It's actually those small moments gitu. Jadi lu tahan ketawa lu dulu ya. Agak cheesy. Analoginya melo ya. Nah, analoginya agak melo tapi ternyata itu yang bikin long lasting dan I guess pas lu ngomong tadi micro moments ini bener gak sih kayaknya that's the game now. Lu harus sustainable kan. Lu nggak cuma tiba-tiba oke gue kali ini berani ngasih apa kayak gitu gratisan yang banyak gitu karena harga paling murah karena nggak bakal sustainable kan. Iya nggak sih? Betul. Jadi gitu. ngebom itu salah satu strategi tapi sebenarnya sustainnya juga nggak kalah penting ya. Kalau di kita ngeritain satu aset sebutannya always on sebenarnya. Oke. Always on. Always on gitu ya. Pokoknya bukan partly on. Bukan partly on ya. Jadi pasangan lu harus on terus pasangan lu apa lu nggak boleh cuekin gitu. Ditanya apa you be there. Pokoknya di sini udah siap gitu. Jadi kayak ada krisis rumah tangga ya. So anyway guys, thank you untuk waktunya. Thank you banget Dit udah bermanfaat lah. We'll see you again di episode Develcast lainnya. Bye.